Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara dimanapun berada. Malam ini kembali kita akan ketemu dengan sesi tentang Yefta. Masih kitab Hakim-Hakim. Ya, nanti ke depan, Rabu depan kita libur sekali, lalu setelah itu Simson. Dan setelah Simson, sesi berikutnya adalah kemerosotan paling dalam umat Israel ketika itu, dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan dengan kitab Rut. Oke, sebelum kita bahas sesi tentang kitab Yefta, tentang kitab Hakim-Hakim dengan membahas tokoh Yefta ini, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami berkumpul di ruangan Zoom. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dari kitab ke kitab, urut, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kami mendapatkan hikmat yang luar biasa, inti dari kebenaran, sehingga setiap kami tidak hanya belajar Alkitab, tetapi benar-benar belajar hidup berkenan bagi Tuhan. Mohon berkati program ini, juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini sesi keempat, kitab Hakim-Hakim. Yefta. Ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu Hakim-Hakim pasal 10. Kalau yang lalu kita selesaikan pasal 9 ya. Kali ini pasal 10. Jadi online Bible Study ini membaca Alkitab secara urut sambil mengekstrak intisarinya. Sebab ada banyak orang hanya membaca Alkitab asal lewat begitu saja. Yang penting selesai, diulang lagi yang penting selesai. Tapi kalau kita tidak, kita akan menelusuri Alkitab ayat demi ayat, pasal demi pasal, tapi sekaligus mengerti. Jadi kalau kita kembali lagi nanti suatu hari membaca itu pun cepat, sudah nggak perlu diulang lagi. Karena sudah mengerti, ya. Sebab itu saya sarankan Bapak Ibu membuat catatan kecil di buku kecil. Poin-poin yang didapat. Oke, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-10. Terakhir kita belajar tentang tokoh Abimelek. Abimelek yang mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Ia berbuat jahat dengan membunuh saudaranya sendiri, supaya ia bisa menjadi raja atas kaumnya. Nah, sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Jadi, hakim-hakim ini ada yang namanya Tola, ya. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian ia mati. Catatan tentang Tola, hanya ini. Itulah sebabnya kita tidak punya cerita apa-apa tentang dia. Tapi ia seorang hakim, ya, dicatat sangat singkat, hanya 2 ayat. Sesudah itu bangkitlah Yair. Yair orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim 22 tahun lamanya. Ini pun diceritakan sedikit. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mempunyai 30 kota. Ya. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. 2 tokoh hakim ini disebutkan sangat singkat. Jadi asal kita tahu aja ada yang namanya Tola dan Yair. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bangsa Israel kembali menyembah Baal dan dewa-dewa Kanaan. Ini setelah ganti generasi, mulai lagi kesalahan yang sama. Mungkin dewa Baal ini sangat terkenal di Kanaan. Karena ia adalah dewa storm. Storm itu apa ya? Dewa badai.
dan dewa kesuburan. Kesuburan bagi tanah, bagi ternak, bagi manusia. Jadi terkenal. Dan Israel mulai berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Karena Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Ini di ayat yang ke-6 itu, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ingat ya, ada siklus yang terjadi terus-menerus yang dicatat. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Bapak Ibu yang mengikuti sesi yang lalu, kita sudah bahas sedikit tentang Baal. Dewa Baal dan Dewi Asitoret atau Dewi Asyerah. Ya. Mereka beribadah kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Saya nggak ngerti juga kadang-kadang kenapa umat Israel ini kok begitu ya. Sebab mereka tidak mungkin tidak diceritakan oleh orang tuanya tentang kisah bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, kemudian mengalami banyak mujizat, laut terbelah, sungai Yordan putus, dan seterusnya. Pasti mereka diceritakan hal itu. Tapi mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah para dewa itu, dewa Kanaan, dewa-dewi Kanaan. Akibatnya seperti biasa, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin dan Bani Amon. 18 tahun lamanya. 18 tahun itu lama loh Bapak Ibu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami. Lalu beribadah kepada para Baal. Nah, jadi selalu begitu siklusnya. Nah, kita lanjutkan di ayat 14. Pergi sajalah kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Umat Israel digituin oleh Tuhan. Kamu minta tolong aja sama dewa yang kau sembah itu. Gitu. Kau sembah-sembah mereka kan? Kau minta tolong aja sama mereka. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Terserah Tuhan deh, tapi tolong Tuhan sekali ini. Ya. Dan mereka tidak hanya minta tolong, mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Mereka buang semua allah-allahnya yang tidak berguna itu. Patung saja disembah, tidak ada gunanya sama sekali. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, asal kita bertobat. Oleh sebab itu, apapun dosa kita di masa lalu, bertobatlah saudara. Ya, Tuhan pasti tidak dapat menahan hatinya untuk mengampuni, untuk mengasihi kita. Ini hikmat-hikmat yang kita dapatkan setiap kali kita membaca ayat dimanapun, termasuk perjanjian lama. Ya. Nah, maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Jadi
Gilead itu memiliki anak banyak dan hanya satu anaknya Yefta yang dari perempuan lain, perempuan Sundal. Ya. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Nah, setelah besar anak-anak istrinya itu, saudara-saudaranya Yefta, mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya gini, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ini saudara-saudaranya jahat loh ini, saudara. Meskipun saudara tiri, kita tidak boleh jahat. Ini saudaranya ini punya maksud tertentu ini. Engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami, supaya warisannya tidak dibagi ke Yefta. Matre, pikirannya uang, tanah dalam hal ini, milik pusaka. Pikirannya harta dunia. Ya. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi dia menjadi gerombolan yang kuat sekali. Ya. Nah, Yefta ini diusir alasannya karena perempuan lain, perempuan Sundal. Tapi sebenarnya motifnya karena supaya tidak mendapatkan warisan. Padahal Yefta tidak bersalah. Salahnya apa, saudara Yefta? Nggak ada. Memangnya ia mau dilahirkan dari perempuan Sundal? Kan ia tidak minta juga. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ini, saudara, Gilead. Sebentar. Ya, ini Gilead memiliki anak banyak. Salah satunya yang dari perempuan Sundal itu Yefta. Nah, yang lain ini saudara-saudara Yefta, saudara tiri ya. Inilah yang mengusir Yefta. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tapi ketika orang Israel kesulitan melawan Bani Amon, gak bisa mereka mengatasi Bani Amon, maka tua-tua Gilead memanggil kembali Yefta untuk dijadikan kepala dan panglima orang Israel. Biasa, ini kepentingan, saudara. Jadi Yefta itu diusir. Ya, Yefta baik hati, diusir dia nggak sakit hati. Dia pergi. Tapi karena Israel tidak bisa melawan Bani Amon, tua-tua Gilead menjemput Yefta. Ayo kembali kepada kami. Yefta bicara begini. Nanti baca sendiri ayatnya ya. Bukankah kau sudah mengusir aku? Kenapa kau datang padaku? Ya, memang kami mau kamu kembali kepada kami, gitu. Ya, kenapa? Mereka mau minta tolong Yefta. Rupanya mereka tahu Yefta itu gagah perkasa, sehingga mereka minta tolong Yefta. Dan mereka menawarkan, Yefta, kalau kau kembali, ya, kau akan jadi pemimpin kami, panglima kami, kepala kami. Itulah yang disebut hakim, saudara. Saudara masih ingat ya? Hakim itu bukan hakim yang di pengadilan yang memutuskan siapa salah, siapa benar. Hakim dalam konteks ini adalah pemimpin, kepala. Tapi bukan pemimpin seluruh umat Israel, pemimpin beberapa suku saja. Dalam hal ini, Yefta pemimpin Gilead. Karena ini adalah masa di mana Israel belum berbentuk kerajaan. Nanti. Sedangkan Abimelek itu raja yang tidak sah, itu mengangkat dirinya sendiri. Nanti ketika di masa depan kita bahas raja pertama, raja kedua Israel dan seterusnya. Ya. Dalam hal ini yang menjadi hakim yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Tapi Tuhan mengangkat hakim di bumi untuk Israel. Untuk menyelamatkan kaum Israel. Dalam konteks ini Gilead. Gilead jatuh ke tangan Bani Amon dan juga Filistin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tetapi Yefta tahu loh akan dijadikan kepala dan panglima oleh orang Israel.
Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Inilah kelebihan Yefta. Yefta itu meskipun gagah perkasa, ditawarin jabatan yang tinggi, menjadi kepala panglima orang Israel, hakimnya orang Israel, tapi ia membawa perkara itu ke hadapan Tuhan. Hendaknya kita semua juga seperti itu. Jika kita sedang mengalami masalah, apapun masalahnya, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, atau kita menghadapi tantangan besar, dipilih menjadi pemimpin atau apa, jangan sombong. Kita harus membawa seluruh perkara itu kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau berkenan aku menduduki posisi ini? Mestinya begitu kita semua, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi lalu Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Kenapa? Raja Bani Amon mendakwa bahwa Israel telah merampas tanah mereka dan minta dikembaliin. Itu kan bukan tanahmu, kembaliin. Gitu. Itu Bani Amon, ya. Nah, tapi utusan Yefta menjelaskan bahwa mereka tidak merampas tanah itu. Ya. Tuhan telah menyerahkan tanah itu kepada mereka. Karena mereka tidak mau menolong Israel melewati tanah mereka. Jadi 300 tahun yang lalu sebelumnya. Itu ceritanya dulu 300 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya Bani Amon ini tidak bisa meminta kembali. Karena ada kisahnya. 300 tahun yang lalu Israel menaklukkan dan hidup di Hesibon dan segala anak kotanya. Di Arur dengan segala anak kotanya. Dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon dan sampai sungai Yabok. Sudah 300 tahun. Kenapa orang Israel bisa hidup di sana? Karena perang dengan Hesibon. Semua dikalahkan. Nah, zaman itu, kalau ada dua pihak perang, lalu salah satu menang, maka tanah yang dikalahkan ini menjadi milik yang menang. Itu sudah aturan umum. Kecuali diajak perang lagi. Kalau cuma diminta balik nggak bisa. Satu-satunya jalan melalui peperangan. Ya. Lagi pula dalam hal ini Israel tahu bahwa Tuhan yang memberikan semuanya itu. Nah, hal ini berlaku umum ya. Bahkan Israel bicara gini dengan Raja Bani Amon. Sama dengan kalau kamu memiliki apa yang diberi oleh Allahmu, yaitu Kamos, Dewa Kamos. Sama kan? Dewa Kamos kalau mereka menang gitu, oh ini jadi milikku. Sama persis. Ya. Oke. Kalau mau ya perang, kalau mau merebut gitu. Jadi Israel tidak bersalah. Tetapi sebaliknya Raja Amonlah yang berbuat jahat dalam hal ini. Mau minta balik. Ya nggak apa-apa kalau mau perang. Makanya terjadi peperangan. Tuhanlah yang menjadi hakim antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mau dengar penjelasan itu. Akibatnya ya pasti terjadi peperangan. Jadi perang tidak terhindarkan antara Yefta dan pasukannya orang Gilead dan Bani Amon. Tapi sebelum Yefta berperang, ini dia. Yefta ini gegabah, saudara. Lalu Yefta bernasar, ayat 30-31. Coba kita baca ya. Yefta, ini penting, saudara. Jangan kita berbuat kesalahan yang sama. Hakim-hakim, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29-40. Ya,
Ayat 30-nya ya. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yefta ini buat kesalahan dalam hal ini. Mungkin nggak tahu kenapa ya, mungkin ia takut atau tidak yakin atau apa. Sehingga ia bernasar, Tuhan, kalau aku menang, selamat pulang, apa saja yang keluar dari rumahku pertama kali yang kulihat, akan kupersembahkan sebagai korban bakaran bagimu Tuhan. Kemudian Yefta berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Menang, Bani Amon ditaklukkan. Ya. Jadi setelah itu, nah ini masalahnya. Ketika Yefta pulang, kita baca di Hakim-Hakim 11 ayat 34 ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini tragis ya. Yefta pulang dengan kemenangan. Senang banget. Yang keluar dari rumahnya anak tunggalnya, anak perempuannya satu-satunya. Sehingga Yefta ingat nasarnya. Apapun yang keluar dari rumah itu akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Waduh. Waduh, ini berat nih Bapak Ibu. Itu sebabnya di ayat 35 kita mengerti. Demi dilihatnya dia, Yefta melihat putrinya itu, dikoyakkannyalah lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan. Dan tidak dapat aku mundur." Tragis ya Bapak Ibu ya. Pulang dengan kemenangan, tapi yang menyongsong putrinya. Putrinya keluar dengan rebana dan menari-nari, menyongsong kemenangan bapaknya. Tapi bapaknya sedih luar biasa. Ternyata putrinya harus ia relakan sesuai nasarnya itu. Tapi yang luar biasanya lagi adalah, kita baca berikutnya. Putri ini akhirnya tahu, putri Yefta ini, bahwa ia harus jadi korban bakaran. Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku, ya, 2 bulan lamanya." Putri Yefta minta waktu 2 bulan lamanya. "Supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak perempuan Yefta ini juga baik loh. Dia taat kepada Yefta. Mau dikorbankan sebagai korban bakaran pun ia nurut. Bahkan sebenarnya ia bisa melarikan diri ketika ia pergi ke pegunungan. Tapi tidak. Ya. Ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Ayat 40-nya demikian, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Menjadi ratapan tiap tahun 4 hari. Nah, ini ya.
Makanya jangan suka bernasar. Apalagi nasarnya terburu-buru, emosi. Nanti menyesal kemudian. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan jangan pernah engkau bersumpah demi apapun. Demi langit, demi bumi, demi apapun, termasuk demi Tuhan. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini Bapak Ibu. Gambar di kanan ini melukiskan anaknya menyambut papanya. Tapi bapaknya sedih luar biasa. Ya, ini tragisnya. Meskipun Yefta seorang pahlawan yang gagah berani, tapi ia buat kesalahan dalam ini. Dan itu fatal. Itu fatal sekali. Ya, ini adalah lukisan putri Yefta bersama teman-temannya menyendiri di gunung-gunung meratap. Ya, jadi begini loh Bapak Ibu. Yefta ini ketika mau perang, dia bernasar. Nasarnya ini tidak bijaksana. Buru-buru. Dia tidak berpikir yang keluar itu nanti anak perempuannya. Saya nggak tahu apakah dia berpikir yang keluar itu kucingnya dulu gitu atau bagaimana ya. Kan lebih mungkin anak perempuannya dong, kan senang menang perang. Ya. Jadi jangan pernah bernasar apapun. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Bergantung sama Tuhan, tidak usah bernasar. Dulu ada yang bernasar juga. Yakub. Bapak Ibu masih ingat gak Yakub nasarnya apa? Yakub bernasar begini. Kalau engkau melindungi aku, sehingga aku selamat sampai di rumah, engkau akan menjadi Allahku. Dan akan kuberikan 1/10. Gitu kan? Emangnya bagus bernasar seperti itu? Kalau engkau lindungi aku, kau kujadikan Allahku. Nggak bagus banget itu. Mau dilindungi mau enggak, engkau tetap Allahku. Mestinya begitu. Ya, amin semua ya. Mestinya begitu. Enggak pakai begini. Jangan pernah ada yang nasar begini. Tuhan, kalau engkau kasih aku jodoh, aku akan rajin ke gereja. Nah, yang begitu-begitu itu enggak bagus. Jangan pernah ada yang bernasar lagi mulai sekarang. Baik, aku makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Baik, aku sehat, sakit, apapun, engkau tetap Allahku. Engkau tetap gunung batuku. Itu mestinya. Makanya kalau kita baca Perjanjian Lama ya, ada banyak kesalahan-kesalahan. Kita belajar dari kebenaran maupun dari kesalahan. Kesalahan jangan ditiru, maksudnya itu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kemudian terjadi perang saudara antara kaum Gilead pihak Yefta dengan kaum Efraim. Kenapa terjadi perang? Karena orang Efraim marah kepada Yefta. Kamu perang melawan Bani Amon kok nggak ajak-ajak aku? Gitu. Tapi Yefta menjelaskan, aku panggil kau, tapi kau nggak mau datang ketika itu. Ya aku perang sendiri. Gitu. Lalu terjadilah perang saudara. Ini kacau nih. Sesama saudara perang. Tapi yang menang Yefta. Ya. Korban dari pihak Efraim banyak sekali. 42.000 orang. Kemudian Yefta memerintah sebagai hakim 6 tahun lamanya. Nggak lama. Lalu mati. Ya. Kisah ini hendaknya membuat kita mendapatkan hikmat. Itulah yang kalau kita belajar Alkitab, bukan hanya studi kata,
Kalau cuma studi kata untuk apa? Yefta artinya yang membuka, ini itu nggak ada gunanya kalau cuma begitu. Harus sampai kepada tafsir, pada interpretasi, pada intisari, hikmat yang didapat. Itu yang benar. Bukan cuma perkata, bahasa Ibraninya apa, bahasa Yunaninya apa, artinya apa. Ya itu penting, tapi harus dilanjutkan terus sampai kita mengerti hikmatnya apa. Oke, apa yang kita dapat dari kisah Yefta yang tragis ini? Menang sekaligus tragis, harus kehilangan putrinya. Oh ya, ada yang mengartikan putrinya Yefta satu-satunya ini memang dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi ada juga yang mengartikan putrinya ini nggak boleh kawin. Dikhususkan untuk tugas-tugas melayani Tuhan. Kenapa? Ada dasarnya, yaitu di kata-kata hakim-hakim itu kan ada tuh, dijelaskan bahwa mana misalnya. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa ini bukan dikorbankan secara korban bakaran, tapi tidak boleh nikah. Gitu. Ya. Di ayat 38 juga, Yefta pergilah. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Jadi ada yang menafsirkan ini bukan korban bakaran, tapi tidak boleh nikah, tetap gadis. Tapi kalau kita baca nasarnya Yefta, itu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Yang manakah yang benar? Tidak terlalu penting. Ya. Kalau saya lebih pilih korban bakaran. Kenapa? Karena itu tertulis eksplisit. Dan Yefta tidak berani mundur dari nasarnya. Tertulis itu. Gitu ya. Nah, tapi yang menjadi hikmat bagi kita semua, itu apa yang kita petik dari pelajaran ini? Apa moral story-nya? Ya. Coba kita lihat. Ya, hikmatnya ada beberapa. Coba kita renungkan baik-baik dan kita catat ya. Meskipun Yefta diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, ia tidak sakit hati loh. Dan ia tidak bersalah loh. Nggak punya salah. Hanya karena statusnya sebagai anak perempuan Sunda. Itu kan bukan salah dia. Dan juga ini sebenarnya motif warisan. Supaya Yefta tidak dapat warisan. Jadi warisannya dibagi ke saudara yang ada, lebih besar dapatnya. Meskipun demikian, Yefta dari perempuan Sundal tidak dianggap oleh saudaranya, tapi ia dipakai Tuhan sebagai hakim bagi Israel. Kalau di antara kita, saudara ada yang tidak dianggap oleh orang dunia ini, nggak masalah. Bangkit, bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita. Waduh, aku anak perempuan Sunda, nggak masalah. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tapi kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau ada masalah, ada tantangan, bawa perkaranya di hadapan Tuhan. Tuhan, minta izin Tuhan. Ya, oke. Jika kita diperlakukan tidak adil, dianggap tidak berguna atau berharga, padahal kita tidak bersalah, ingatlah juga bahwa kita bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Dan jangan putus asa kalau tidak dianggap oleh orang dunia ini. Ya. Nah, yang ketiga hikmat yang kita dapat adalah sumpah atau nasar yang gegabah itu mengakibatkan kesalahan yang disesali. Karena hal ini Yefta harus kehilangan satu-satunya putrinya. Coba Yefta nggak usah bernasar. Wong memang Tuhan yang akan membuatnya menang. Ngapain nasar coba? Nasar itu sebenarnya mau mancing Tuhan. Tidak percaya Tuhan akan melakukannya. Makanya menjanjikan memberi Tuhan. Padahal Tuhan diberi apapun tidak ada artinya bagi Tuhan. Ya. Jadi, kita ingat kitab Pengkhotbah 5 ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu.
Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarkanlah perkataanmu sedikit. Jangan banyak ngomong. Apalagi buru-buru ngomongnya. Nanti kau menyesal. Ya. Jadi meskipun dengan segala kekurangannya, akhirnya Yefta menjadi hakim bagi Israel. Dan di perjanjian baru dicatat sebagai salah satu saksi iman. Ibrani pasalnya yang ke-11. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak hikmat yang kita dapat sih. Ini peta dari kisah Yefta, peperangannya dan sebagainya. Kalau ada yang tertarik dengan peta ya silahkan dipelajari. Ya. Oke, lalu ya, di sesi berikutnya kita akan membahas tentang Simpson and Delilah. Suatu kisah yang paling terkenal ini. Simpson and Delilah, sering dibuat filmnya. Ya. Tetapi ini bukan Rabu depan, tapi tanggal 29 Juni. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup ini cuma satu kali, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati. Ada orang yang sering banget mengucapkan nasar atau sumpah. Jangan. Apalagi kalau itu diucapkan dengan emosi yang terburu-buru. Nanti salah. Di perjanjian baru kita dilarang untuk bersumpah. Kenapa? Karena manusia bersumpah itu seringkali ingkar janji. Nggak usah bersumpah juga begini, Tuhan berkati aku. Nanti kalau bisnisku sukses, ku kasih 10%. Itu benar-benar gak sopan itu. Bisnis selesai Tuhan cuma dikasih 10%. Kalau dengan teman aja bagi 2 persis, Tuhan cuma 10% lagi. Jangan pernah bernasar begitu, saudara. Tuhan ada di pihak kita, lakukan bagian kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Oke. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada, silakan. Co-host. Ya, baik kita sambung dengan sesi tanya jawab. Yang pertama Ibu Eli Kwindayati, silakan Bu. Ibu Eli, silakan di-unmute dulu. Ya, oke. Tolong tanya ya. Selamat siang di sini. Oh, di situ siang ya? Iya, iya. Shalom Pak, nggak bisa masuk saya Pak. Nggak apa-apa, sama aja berdua. Iya, Dia berdua. Nggak bisa masuk, ada gangguan katanya. Ya, silakan. Tolong tanya Pak Wigno, kan di khotbah Pak Wigno atau pendeta lain tuh Pak Erastus tuh bilang kalau kita orang-orang percaya nantinya kita memerintah bersama Kristus, ya. Jadi siapa yang diperintah itu? Apakah orang-orang yang kurang percaya, orang yang kurang beriman, begitu? Oke. Jadi kita orang percaya itu saya bacakan Matius ya. Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku," artinya orang percaya ya, "akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Nah, kalau kita baca Alkitab tidak boleh harafiah. Menghakimi di sini konteksnya adalah memerintah. Ingat ya, istilah hakim ya. Memerintah, memimpin. Nah, ke-12 suku Israel ini dalam hal ini mewakili seluruh orang yang masuk ke dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi pemerintah, memerintah bersama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang diperintah? Iya. Yang diperintah adalah orang-orang yang masih diperkenankan Tuhan ke langit baru, bumi baru,
tetapi kualitasnya belum seperti Tuhan Yesus. Belum percaya kepada Tuhan Yesus dalam arti 100%. Misalnya gini, dahulu di Perjanjian Lama ada orang-orang bangsa asing yang tidak mengenal Taurat sama sekali, apalagi Injil. Mereka tapi bisa melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Apa itu? Kasih, mengasihi sesama. Dan ya. nah, yang begitu meskipun tidak kenal Tuhan Yesus, nggak mungkin kenal. Wong Tuhan Yesus lahirnya di tahun Masehi, ini ribuan tahun sebelum Masehi, ya kan? Atau ratusan tahun sebelumnya, bagaimana bisa kenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus? Nggak ketemu. Dia juga nggak pernah dengar, nggak mungkin. Belum ada Injil. Jadi untuk kasus seperti itu, dihakimi menurut Taurat yang ada dalam hatinya. Itu ada di kitab Roma, Bu. Nanti mungkin lain waktu bisa kita bahas lebih detail tentang hal itu. Iya. Ya, begitu. Jadi intinya gini, Bu. Kalau orang manusia itu jahat, biar dia Kristen, biar dia pendeta sekalipun, nggak bakalan masuk surga. Kalau jahat. Iya. Kalau hatinya tulus mengasihi sesama, itulah yang utama, hukum yang terutama. Apalagi kalau mendengar Injil sempurna harusnya. Begitu, Bu. Ya. Jadi orang-orang yang diperintah itu orang-orang yang istilahnya kurang beriman gitu. Bukan kurang beriman. Salah satunya orang-orang yang di Perjanjian Lama, tapi Tuhan berkenan. iya. Iya. Ya kan? Jadi bukan tidak beriman, bukan. Yang kualifikasinya Perjanjian Lama misalnya, atau bangsa lain yang bukan Yang belum Israel, pernah mendengar. tapi melakukan Tuhan. yang dituntut hukum Taurat gitu. Iya. Nah, itu gitu. dibenarkan. Di kitab Roma iya. disebutkan hal itu, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengar ini, tanya jawab sesi ini lalu nggak setuju, dibaca kitab Roma. Pak, Roma berapa tuh, Pak? Oh, oke. Roma bentar ya, saya carikan. Jadi itu adanya di kitab Roma. Ya, Roma pasal 2 ayatnya yang ke ini misalnya 14. Ya. Nanti dibaca mulai ayat 11 sampai 16. Baca sendiri ya. Saya cuma mau bacakan ayat 14-nya misalnya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, gitu ya. Ayat 13-nya jelas tuh. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Begitu. Nah, jangan bingung dengan ayat lain yang berkata begini. Yang keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Jangan bingung. Ayat ini untuk orang-orang yang bangsa asing yang tidak punya Taurat. Sebelum zaman Tuhan Yesus. Kan begitu. Nggak pernah dengar Tuhan Yesus. Sedangkan kalau sudah mendengar Injil, nggak bisa pakai ini, harus pakai iman. Kau beriman nggak sama Tuhan Yesus? Gitu. Nah, Ya, jadi itu di dunia, di bumi dan langit yang baru ya, Pak? ya, betul. Jadi nanti memerintahnya itu di langit dan bumi yang baru. Iya. Ya, kamu ada pertanyaan? Ada. Makasih, Pak. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Dan Dan berkati. berkati juga. Siap. Silakan berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Payaman, silakan Pak. Selamat malam, shalom Pak. Selamat malam, shalom Pak, silakan. Sedih juga mendengar azan daripada Yefta Iya, mengorbankan tunggalnya. iya. Ya, akhirnya terbawa perasaan kita Pak. Iya, sedih ya Pak. Saya juga bacanya sedih. Iya Pak. Nah, sebelum dia bernazar,
dan akhirnya dia bernazar, apakah dia tahu bahwa anak tunggalnya itu akan menjadi materi nazarnya? Kemudian andai kata nazarnya tadi dilaksanakan oleh Yefta, apakah Tuhan berkenan menerima nazar sebagai yang di dua kemungkinan tadi, dikorbankan benar atau tidak kawin selama hidupnya? Apakah Tuhan berkenan juga menerima itu? Makasih, Pak. Baik. Yang jelas begini, di hukum Taurat tidak boleh membunuh. Itu sudah jelas, apalagi anak sendiri ya. Makanya Yefta ini ceroboh, Pak. Gegabah dia. Bikin nasar itu. Apa dia tidak tahu nanti anak perempuannya? Dia nggak berpikir panjang, Pak. Dia berpikir apa aja deh. Dia nggak kepikiran bahwa anak perempuannya yang keluar. Gitu. Nggak mungkin dong dia tahu, dia sengaja supaya anak perempuannya celaka, nggak mungkin. Karena dia menyesal, dia mengoyakkan jubahnya kan akhirnya. Menyesal dia. Nah, makanya kita nggak boleh sembarangan bicara tanpa berpikir panjang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Tuhan berkenan? Sudah pasti Tuhan tidak berkenan, Pak, dengan pembunuhan manusia, apalagi anak sendiri. Itulah sebabnya ada tafsir yang mengatakan itu bukan akhirnya nggak dibunuh, tapi tidak menikah gitu. Karena ada kalimat-kalimat tadi itu, Pak, yang cocok. Kita tidak tahu yang mana yang terjadi gitu. Tapi kalau nasarnya itu kan jadi korban bakaran memang gitu. Dan tidak ditulis lanjutannya, Pak, itu bagaimana akhirnya gitu. Kita kalau baca Alkitab memang tidak bisa sampai apa yang tidak tertulis kita tidak bisa langsung tahu secara akurat. Tapi kita tahu bahwa yang manapun yang terjadi kita tahu, kita jangan melakukan hal itu. Masa kita bernasar korbannya anak kita? Taruhlah nggak jadi korban bakaran, misalnya nggak boleh nikah. Ya enggak dong, untuk apa? Menyesal tuh. Begitu Pak Yaman. Ya, makasih Pak. Maaf satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Di Perjanjian Baru sering juga kita dengar teman-teman kita ataupun yang saudara kita, oh dia udah bernazar, si anu bernazar. Terkadang kita nggak pernah bernazar Pak kan? Ya. Gimana sebenarnya? Apakah diperkenankan bernazar di umur Perjanjian Baru atau tidak usah bernazar? Bagaimana baiknya Pak? Makasih. Ya, di Perjanjian Baru itu kita dilarang bersumpah, Pak. Katakanlah ya kalau ya, tidak kalau tidak. Jangan kau bersumpah. Jadi sebagai umat Perjanjian Baru kita jangan sumpah. Gak perlu sumpah. Jadi banyak orang kan sumpahnya itu enteng gitu, tapi kemudian dilanggar sendiri. Tidak boleh. Jadi singkatnya tidak perlu bersumpah. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak gitu. Kalau orang benar tuh gitu, Pak. Jadi misalnya saya ditanya, bisa datang nggak? Sumpah aku bakalan datang. Oh gitu aja sumpah, lebay banget. Bilang aja, ya aku datang. Nah masalah nanti tiba-tiba saya nggak bisa datang karena ada faktor-faktor yang lain, atau saya sakit atau apa, ya itu nggak masalah. Bukan melanggar. Tapi bisa dikomunikasikan lagi, saya nggak bisa datang, sorry, sakit. Gitu Pak. Itu kebenaran tuh. Banyak orang itu cuma sumpah-sumpah tapi nggak pernah melakukan, Pak. Nah, itu yang dilarang. Makanya jangan bersumpah, nanti kau nggak bisa tepati. Gitu, kata Alkitab. Begitu, Pak. Jadi singkatnya tadi jangan bersumpah, jangan bernazar gitu, Pak ya? Ya. Nggak perlu bernazar. Kenapa ya, Pak? Karena kita ini milik Tuhan. Kalau kita bernazar, bersumpah seolah-olah kita punya hak gitu. Nanti ku kasih segini Tuhan gitu. Enggak, kita milik Tuhan semuanya. Apa yang bisa kita pertaruhkan untuk nazar atau sumpah kita? Nggak ada. Gitu. Makasih banyak, Pak. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Selanjutnya Bapak Baju Merah. Pak, tolong perkenalkan diri Pak, biar co-hostnya tahu namanya. Nama saya Pak Oto Rory. Pak Oto. Ya, oke, Bapak. Saya ini gaptek Pak, nggak bisa tulis untuk nama itu nggak tahu Pak. Oh iya. Bener Pak. Okay. Saya mau kasih apa Pak? Penerangan tadi itu nanti kalau salah tolong kasih tahu Pak. Ya.
kenapa bangsa Israel begitu dan random terus terjadinya begitu? Itu menurut saya begini, Pak. Mereka itu Tuhan kasihani saya. Mereka itu kurang menceritakan bagaimana kita dulu keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dan mereka tidak pernah, saya nggak mengatakan tidak pernah, tapi kemungkinan besar mereka itu setelah senang hidup baik di tanah Kanaan, mereka lupa dengan kehidupan yang dahulu waktu masih ada di Mesir. Sama dengan kehidupan saya dulu susah dan sekarang juga boleh dikata cukup karena Tuhan sayang sama saya. Tetapi saya suka mengatakan semua milik saya dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Dan saya suka mengatakan sampai anak saya komplain pada saya, papi ini nggak pernah mengatakan saya ini anaknya. Pasti papi bilang ini anak Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan. Sampai anak saya yang kedua juga saya tidak pernah mengatakan ini anak saya, anak Tuhan. Saya tetap mengatakan itu kebesaran Tuhan. Banyak orang yang berkeluarga sekian tahun, mereka tidak mendapatkan anak. Jadi anak itu Allah karunia, berkat. Dan semua yang kita dapatkan, mau rumah, mau tanah, semua, saya nggak pernah punya. Saya mengatakan Tuhan punya. Kalau kita mengatakan itu Tuhan punya, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan anak-anak juga menjadi satu pilar yang baik kepada Tuhan. Dan anak saya mengatakan, ini gara-gara papi sering mengatakan, saya ini anak Tuhan, dan saya bersifat yang lain. Sampai sekarang, maaf saya bukan mengatakan kehebatan, tetapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memiliki tubuh saya. Ya. Yang kehidupan saya, napas saya, tidak saya punya. Karena tubuh, jiwa, roh Allah milik Allah. Ya. Karena Tuhan punya. Jadi kita ini tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel itu mengatakan itu sewaktu mereka senang kepada anak-anak, mereka tidak akan jatuh jadi random. Ya. Tidak bakal jatuh. Oke. Tuh. Jadi bagaimana itu, Pak? ya, baik. Jadi begini, memang tertulisnya tidak secara eksplisit, tetapi ketika generasi itu ganti yang baru, dicatat di Alkitab mereka melupakan Tuhan mereka. Mereka tidak kenal dan sebagainya. Belum tentu juga orang tuanya tidak menceritakan, belum tentu, karena orang tuanya kan ada yang patuh berdasarkan Taurat. Amin. Sedangkan di Taurat dikatakan ajarlah anakmu ketika engkau duduk, berdiri, berbaring dan seterusnya. Itu ajaran Taurat tuh, harus mengajar anak. Amin, Pak. Nah, ikat itu di dahimu dan di tanganmu. Nah, gitu ya. Jadi kalau generasi berikutnya lalu tertarik kepada Allah-Allah Kanaan, itu Duniawi. sama dengan zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang ini kita punya anak, kita didik dengan benar nggak? Karena buktinya banyak, Pak. Ada hamba Tuhan yang anaknya juga nggak karu-karuan. Amin, amin, Pak, amin. Makanya, jadi memang benar tugas orang tua untuk mendidik anaknya. Itu benar. Memastikan anaknya tahu. Pengalaman bapaknya harus anaknya tahu bahwa Tuhan itu nyata. Tuhanlah yang menyelamatkan kita gitu. Ini memang tragis sih Israel ini. Tapi ini membuat kita belajar, Pak, supaya jangan seperti mereka. Begitu. Ya, Pak Oto ya. Pak, ngomong lagi, Pak. Ya. Sampai sekarang saya mengatakan, saya sampai sekarang memang keberdukaan saya kepanjangan, Pak. Memang keberdukaan saya. Nggak tahu, Pak, kenapa. Karena tanggal 9 bulan 5 tahun 2001 itu istri saya dipanggil. Sampai sekarang saya itu tetap ke makam. Saya tahu di situ tidak ada dia. Roh kembali ke Allah. Ya. Dan jiwa ada di Firdaus. Karena saya tahu saya berdekat sama Tuhan dan dia dekat sama Tuhan dan kami tetap bicara kepada Tuhan. Ya. Kami tahu dan itu ada tubuh. Tapi sampai saat ini saya keberdukaan saya ada di situ dan saya mengatakan apa yang saya katakan apa? Tuhan, saya nggak mengenal orang ini dulu.
saya datang di dunianya sendiri. Dan saya tidak mengenal dia, saya nginjak Pulau Jawa tahun 76, tapi kau perkenalkan saya dan dia menjadi tulang rusuk saya. Dan saya sangat berterima kasih dengan apa yang kau berikan. Rencanamu adalah rencana yang terhebat. Kalau itu yang Tuhan ambil, Tuhan maukan ambil, karena saya tahu rencana Tuhan yang terindah bagi saya. Karena saya tahu Allah baik untuk saya. Amin. Itu yang tetap saya pegang, Pak. Ya. Dan- Ya, silakan, Pak. Dan ini Pak, ada satu pertanyaan Pak. Bagaimana kadangkala ini saya lihat Pak ya, di dalam kerohanian banyak orang untuk menutupi keaiban. Ini agak terbuka, memang ini forum terbuka, tapi kita ke rohanian. Untuk masalah seperti tadi Yefta, seperti misalnya dia punya anak wanita. Anak wanitanya bergaulnya tidak senonoh sehingga menimbulkan hamil di luar pernikahan. Kemudian untuk menghilangin jejak daripada si anak wanitanya supaya tidak diketahui orang-orang ataupun tidak diketahui umat Kristen di gerejanya, ini anak dibawa kemana terus diaborsi. Ataupun yang kedua, anak ini lahir tapi tidak diakui sebagai anak daripada anaknya atau cucunya, tetapi diambil jadi anak orang tuanya, jadi anak dari opanya. Ini adalah satu menurut saya penipuan terhadap Tuhan. Kita tuh tidak boleh menipu. Kita ini orang Kristen, kita nggak boleh bohong. Dan ini menjadi akte kelahirannya pun dibikin yang demikian. Ini saya katakan salah, Pak. Bagaimana menurut Bapak Vigno? Ya, yang jelas Tuhan tidak mungkin berkenan dengan perbuatan yang seperti itu, Pak. Amin. Karena anak itu lahir karena perbuatan dosa. Amin. Tapi anak itu tidak berdosa, yang berdosa orang tuanya. Nah, dosa biasanya ditutupi dengan perbuatan dosa yang lain, Pak. Makanya kita jangan pernah berbuat dosa, nanti dosa ini ditutupin lagi dengan dosa yang lain lagi gitu. Jadi solusinya jadi rumit, mendingan diakui saja, bertobat, ya sudah gitu mestinya. Ya memang tidak ideal dunia ini, banyak penyimpangan-penyimpangan sih, Pak. Makanya kita belajar dari banyak orang, ya kita jangan melakukan apapun yang salah. Itu aja, sebisa mungkin. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi siapapun juga sih, gitu ya. Oke, Pak Oto. Terima kasih Pak Vigno. Tuhan berkati, Pak. Ya. Yesus memberkati Pak Vigno Amin. selamat dalam perjalanannya. Ya, amin. Berikutnya. Oke. Selanjutnya Ibu Herti Sunloy, silakan Bu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya Bapak, sebagai orang Yahudi, Yefta dia tahu betul tentang ketentuan daripada korban bakaran, Betul. yaitu berupa hewan. Ya. Sehingga Kambing atau domba. ya hewan domba atau kambing, sehingga Yefta mengucapkan dasar bahwa apa yang keluar dari rumahnya, mungkin Yefta mengharapkan yang keluar itu adalah hewan, seekor hewan yang keluar sehingga ia dapat mempersembahkannya. Tetapi yang keluar adalah anak gadis Yefta. Namun Yefta juga tetap mau menjadikan anak gadisnya sebagai korban bakaran, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, apakah Yefta ini masih dipengaruhi dengan tata cara ibadat daripada orang Kanaan yang menyembah Baal, sehingga dia rela mempersembahkan anak gadisnya? Iya Bapak, itu pertanyaan pertama dulu. Oke. Kemungkinan besar iya, Bu, terpengaruh. Karena kalau tidak dia ingat Taurat dong, tapi dia enggak. Dia tetap aja lanjut. Nah, kemungkinan besar terpengaruh juga. Sekecil apapun ada kemungkinan itu, ya. Nah, tapi karena itu nasar, ia serba salah, Bu. Kalau ia persembahkan sebagai korban bakaran, ia melanggar Taurat. Kalau ia tidak mempersembahkan, melanggar Taurat juga, sudah bernasar tapi nggak memenuhi. Makanya jangan bernasar gitu loh. Jadi kadang-kadang tidak ada solusinya.
Dia nggak melakukan, ya dia melanggar juga nasarnya, sama juga. Melanggar kepada Tuhan, berat itu. Gitu, Bu. Ya. Iya. Mm-mm. Baik Bapak, di dalam Ulangan 23 ayat 2 dikatakan bahwa seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Apakah ini juga ada kaitan sampai anak Yefta ini dijadikan sebagai korban bakaran atau disampaikan dia tidak memperoleh keturunan? Seperti demikian Bapak. Tidak. Ini akibat dari nasarnya Yefta aja. Sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena Yefta bernasar jadi begitu. Kalau Yefta nggak bernasar, nggak apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Jadi pelajarannya adalah jangan pernah bernasar. Apalagi kalau buru-buru. Waduh. Jangankan bernasar. Jangan mengucapkan sesuatu buru-buru. Nanti salah. Seringkali kita kalau panas hati, ngomong nyerocos gitu, menyakiti sesama akibatnya. Menyakiti pasangan hidup, menyakiti saudara, kan gitu, kadang-kadang pedes banget gitu. Nah, jangan. Nanti setelah keluar dari mulut, kita menyesal. Tapi orangnya sudah sakit hati. Nah, jangan juga gitu. Pelajaran ini penting. Mengendalikan mulut. Ya. Iya, baik Bapak, pertanyaan yang terakhir. Ya. Zaman sekarang banyak orang mereka punya pengertian tentang nasar itu berbeda-beda. Ada nasar seperti bersumpah, tetapi ada juga bernasar seperti memberikan janji iman. Apakah nasar itu sama juga dengan janji iman? Sama. Mau bentuknya disebut nasar, sumpah, atau apapun, atau janji, sama saja itu. Yang penting itu, kalau janji harus dipenuhi. Yang penting itu, kalau janji atau sumpah atau nasar harus yang benar. Makanya dilarang di Perjanjian Baru, jangan pernah engkau bersumpah. Jangan pernah engkau berjanji yang enggak, pakai nama Tuhan. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Sebab selain daripada itu, datangnya dari si jahat. Gitu. Iya. Gitu, Bu. Terima kasih Bapak. Nah, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Bapak Jo Aldri, silakan Pak. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, saya sih mau garis bawahi aja untuk Roh Tuhan yang turun atas Yefta ya Pak. Ya. Di 11 ayat 29 ya. Ya. Hakim-Hakim 11. Ya. Kalau dilihat dari pelajaran-pelajaran terdahulunya kan hal yang sama juga dialami sama Bileam, Ya. sama Otniel juga, anaknya Ya. Kenas, adiknya Kaleb. Ya. Dialami juga sama Gideon. Ya. Jadi Roh Tuhan yang turun atas mereka pada zaman Perjanjian Lama ini, Pak. Ya. Tapi kita lihat di sini juga terbukti ini setidaknya bisa kita ambil satu kesimpulan, Yefta juga terburu-buru juga nih untuk bernasar gitu kan. Betul. Sampai dia sendiri juga kan pecah hatinya gitu loh, Pak. Betul. Ya kan? Betul. Jadi bahkan Pak, yang mau saya tanya, bahkan orang yang sudah dihinggapi Roh Tuhan yang dalam situasi khusus pada saat itu, Pak, bisa juga dia mengambil keputusan yang salah artinya, Pak ya. Jadi begini, ketika Roh Tuhan menghinggapi seseorang, itu bukan seperti kerasukan setan. Nah, itu yang Oke. mesti digarisbawahi juga. Artinya ia masih sadar dan punya kehendak bebas. Jadi kalau Oke. ia tidak wise, tidak menundukkan diri benar-benar, itu bisa salah keputusannya. Nanti di sesi mendatang 2 minggu lagi itu Simpson itu kacau itu. Iya, betul. Itu Roh Tuhan ada pada dia, kekuatannya luar biasa, tapi kacau dia itu. Iya, seru nih ya, Pak. Iya. Satu lagi ya, izin Pak Wiknya ya. Ya. Kalau seandainya demikian nih Pak, artinya nanti si orang yang bersangkutan ini, orang yang dihinggapi oleh Roh Tuhan atau dilingkupi oleh Roh Tuhan ini, dalam situasi tertentu di Perjanjian Lama ini kan Roh Tuhan bisa juga keluar dari mereka, Pak. Betul. Ini berlaku nggak untuk umat Perjanjian Baru, Pak? Tidak. Jadi begini, kalau umat Perjanjian Baru, kita orang percaya, Roh Tuhan ada pada kita. Wah, itu luar biasa loh. Permanen, Roh Kudus. Ya. Roh Allah yang Maha Tinggi. Itu ada dalam diri kita. Saat ini. Nah, kita bukan kerasukan bagaimana, tetap sadar juga kan? Ya, ya. Kenapa? Karena Tuhan bukan mau mengendalikan hidup kita seperti robot di remote control, bukan. Karena Tuhan mau kita semua dewasa sebagai anak Allah. Nah, nanti seandainya tidak dituntun Roh Kudus pun sudah jadi gitu. Ya. Dewasa, mengerti apa yang harus dilakukan. Itu maksudnya.
Sama, jadi roh Tuhan hinggap di kita, sama, kita juga bisa buat salah. Oke. Roh Tuhan bisa keluar juga. Bedanya nggak bisa ya. Kali ini nggak bisa dia. Roh Tuhan kali ini kalau keluar nggak balik lagi. Itulah yang Jadi disebut menghujat Roh Kudus. jadi kita terpisah dari hadirat Tuhan itu maksudnya posisi itu Pak ya. Ya, betul. Jadi karena mengeraskan hati, udah nggak sensitif, udah nggak dengar suara, ditegur udah nggak dengar sama sekali, oh ditinggal, habis. Baik. Terima kasih Pak Wiknya. Tuhan berkati Tuhan Pak. berkati. Ya. Selanjutnya Bapak Johan Subagio, silakan Pak. Ya, silakan. Halo Mbak Wiknyo, Shalom. dari Bible Study kita ada dua ini yang saya garis bawahi. Ya. Yang pertama tadi yang tentang perkara roh Tuhan, permasalahan soal fitnah ya, soal Ya. orang ngomong apa. Ya. Nah ini yang prihatin begini Pak, akhir-akhir ini semakin banyak ya hamba-hamba Tuhan itu justru menggunakan dengan mungkin saling sikut atau dengan membuat sebuah statement yang kontroversi, dan ya ini digunakan sebagai sarana untuk popularitas. Pertanyaan saya cuman, ya apakah Roh Kudus ini tidak menegur ya beliau-beliaunya ini dengan maksudnya hati nurani gitu kok. Artinya kok jadi seperti gereja seperti di parpol atau organisasi, maksudnya saling sikut. Saya sendiri juga pernah mengalami. Ya kita sudah seperti artinya yaitu senior saya ya kan, udah kita makan bareng apa, tapi ya begitu fitnah gitu, masukkan medsos dan lain sebagainya. Ya kita mendoakan mengampuni. Itu yang pertama ya, tentang masalah tadi ya roh Tuhan, terus tentang karakter. Nah yang kedua permasalahan tentang dewa-dewa Pak. Itu kan di minggu lalu ya kalau saya nggak salah kan sempat ada siapa yang tanya, itu Pak kan bahas tentang sempat kitab Henok ya. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya Baal, Kemos apa ini kalau menurut Bapak siapa? Mengapa saya bertanya begini? Karena kebetulan kalau kami di daerah itu sering sekali pelayanan konseling pelepasan Pak. Jadi bakar jimat-jimat itu kita sering ngadepi Pak. Cuman pertanyaannya adalah ya begitu orang Kristen, kalau dulu mungkin umat Israel tuh kok suka sekali nyembah yang bukan Tuhan. Terus kalau sudah nggak ada solusi baru nangis-nangis, Tuhan tolong jawab, ini jimat nggak bisa, kedukun nggak bisa tolong. Mungkin dari saya sekian Pak, seperti itu Pak ya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Selamat berlibur juga Pak. Ya, terima kasih. Jadi manusia itu memang bandel kok. Padahal dia tahu loh dewa-dewa itu nggak ada gunanya. Tapi hari ini pun banyak orang yang masih menyembah dewa-dewa. Nggak ada gunanya. Manusia itu bandel memang. Ini memang aneh. Jadi itu sebabnya sampai hari ini masih banyak orang menyembah dewa-dewa. Tapi yang lebih berbahaya bukan dewa yang bentuknya patung. Yang lebih berbahaya itu yang dirinya sendiri menjadi berhala. Wah, merasa benar. Merasa playing God. Merasa seperti Tuhan. Itulah yang terjadi di medsos itu. Menyebut nama orang lain dan membuli habis-habisan. Termasuk memfitnah. Nah, ini menyedihkan sih sebenarnya. Makin lama makin banyak, benar. Ini memang zaman makin kacau ini. Makanya kalau kita tahu hal seperti itu ya kita nggak usah jadi bagian dari itu. Kita jadi bagian dari kebenaran aja. Kita sampaikan yang benar itu. Jadi kalau menegur juga nggak menyebut nama. Kan kadang-kadang saya juga menegur juga tapi nggak menyebut nama. Sehingga tidak melanggar hukum dan juga etikanya ada. Tapi kalau menyebut nama lalu dijelek-jelekin gitu kan nggak punya etika namanya ya. Nah, jadi iman itu termasuk etika. Iman tanpa etika bukan iman. Itu. Jadi kita belajar dari kisah-kisah yang lalu ini bahwa sebenarnya Tuhan sudah berpihak, tapi manusia masih bisa buat salah. Artinya kita pun bisa buat salah. Artinya kita harus berhati-hati, berjaga-jaga selalu, bergaul dengan Tuhan setiap saat, doa setiap saat. Kalau saya doa setiap saat. Bahkan ketika saya membawakan online Bible Study ini, saya berdoa terus sebenarnya. Tuhan, bagaimana ya ini supaya bisa menyelamatkan banyak jiwa, supaya orang tertarik mengerti kebenaran. Gitu, dalam hati saya terus begitu. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan ini bagaimana ya, kok cuma sedikit ya yang ikut. Ya nggak apa-apa, tapi bukan soal jumlah, tapi
Sayang Tuhan. Gitu loh. Begitu Pak, kira-kira Pak Johan. Ya. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih masukannya. Berikutnya. Oke. Selanjutnya Bapak Konstanara, silakan Pak. Salam Pak Yogyo. Shalom. Pertanyaan saya tadi sudah ditanya sama Ibu Heti barangkali. Oh. Yang saya mau tanya tadi, kan sekarang sama tren itu yang janji-janji iman itu ya Pak. Ya. Tadi saya mau tanya apakah sama dengan nasar dengan sumpah itu. Tapi Sebenarnya, ya, sebenarnya janji iman itu sebuah janji dengan maksud baik dong. Janji iman kan baik maksudnya. Tapi jangan sampai sudah janji iman tapi nggak dipenuhi. Kalau itu orang itu cari penyakit, dia meremehkan Tuhan artinya. Makanya nggak usah pakai begitu-begitu. Kalau memberi ya memberi aja gitu, nggak usah pakai istilah janji iman dan sebagainya. Tapi tidak memberi akhirnya. Banyak yang begitu Pak, asal ngomong janji iman, tapi nggak memberi akhirnya. Begitu. betul Pak. Mungkin ya apa namanya ya kayak Yefta tadi ceroboh atau terlalu gimana berani Pak. Ya, sebenarnya janji iman itu baik. Misalnya ada pengadaan atau renovasi gereja gitu ya. Jadi para jemaatnya ingin mendukung gitu. Nah, itu baik kan maksudnya. Saya bisa dicicil ya boleh gitu. Itu baik. Tapi jangan gereja yang menekan para jemaat harus loh ya, harus. Wah, dengan intimidasi kamu nggak kasih janji iman, kamu nggak diberkati loh. Yang gitu-gitu itu salah itu, praktek itu. Kayaknya Tuhan kok jadi preman gitu. Begitu Pak Konstanara. Tapi Pak, mungkin ada cerita lucu juga pribadi saya Pak yang pernah berjanji. Ya. Padahal barangnya tidak ada, tapi saya berjanji. Jadi ceritanya lucunya begini Pak. Saya dapat kupon yang ada undian mobilnya. Ya. Kebetulan. Nggak apa-apa Pak, cerita aja biar lucu ya. Kebetulan kan di gereja saya itu masih gereja kecil dan memang membutuhkan dana gitu. Saya ketika dapat kupon itu saya berdoa, kalau memang betul ini mobil saya jual dan saya bantu gereja. Saya cerita sama istri, tapi kan untuk mendapat mobil itu kan kita harus bayar bayar pajak begitu. Ya. Jadi harus ditransfer dulu uangnya sekitar berapa puluh juta gitu. Ya. Akhirnya istri saya menelpon ke bapak pendeta saya menanyakan itu apakah kalau dia begini betul atau tidak. Ya. Ternyata penipu Pak Gino. Dan sudah berjanji bagaimana itu. Ya, sebenarnya gini loh ya, kalau kita berjanji misalnya seperti itu gitu ya, tulus saja gitu ya mungkin nggak terlalu bersalah juga sih, tulus kan maksudnya. Yang saya maksud itu kalau janji itu dibuat-buat sebagai transaksi ke Tuhan, motifnya kan bisa dibaca Tuhan di dalam hati. Tapi kalau motifnya tulus ya nggak apa-apa lah, toh bukan salah bagaimana kan. Tuhan kita itu jangan dibayangkan seperti hakim yang kaku gitu ya, enggak begitu. Tuhan tahu kok isi hati kita, Pak Konstan. Ya. Ya betul, maksudnya kenapa mudah begitu? Barangnya belum ada. Enggak, nanti dengan berjalannya waktu, kan kita makin dewasa, makin nggak gampang janji. Kalau memang betul. Ada yang langsung kasih aja, nggak usah pakai janji gitu. Iya kan? Ya makanya salah satunya saya akui Pak, ketika kita mulai pendalaman Alkitab ini, sebelumnya memang dari 2010 saya sudah sering ikut dengar pengajaran Pak Eras. Waktu itu pabriknya masih di Rehoboth ya. Iya. Belum di PIK begitu. Jadi untuk mendewasakan itu memang harus belajar Pak, terutama kebenaran. Betul. Sehingga yang pernah kita lakukan dulu itu kalau kita ingat malu dan bisa berubah, artinya bisa menyadari bahwa itu kan kekanak-kanakan ya begitu. Ya. Jadi memang paling ya.
Pak, itu yang mengalami gitu bukan Bapak aja, kita semua juga sama, Pak. Kalau kita bayangkan masa lalu, aduh, dulu malu ya kok begitu ya gitu. Tapi itu bagus supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama gitu. Ya kan? Iya. Tuh. Cuma kan berdiri dengan begitu mah harus kita belajar betul, Pak. Apa di upgrade begitu. Ya, betul. Kita harus upgrade diri dari waktu ke waktu, harus di-upgrade. Ya. Supaya ada perubahan semacam laptop atau handphone itu harus di-upgrade lah begitu. Itu bagian dari penyempurnaan, Pak, namanya. Betul, Pak. Didewasakan, disempurnakan tuh pelan-pelan gitu, lewat kesalahan, lewat macam-macam. Betul, Pak. Jadi saya menyadari kita memang tidak bisa sempurna dalam sekejap mata dan tidak jahat juga sekejap mata. Makanya itu kebenaran yang terus diakumulasi begini, kalau kita serius merubah, Pak. Betul. Saya alami, Pak. Betul. Saya sangat percaya firman Tuhan mengubah setiap orang yang mengerti. Iya. Oke, Tuhan berkati Pak Konstan. Sama-sama, Pak, diberkati. Saudara diberkati, terima kasih. Baik. Selanjutnya Ibu Dian, silakan Bu. Ibu Dian, silakan. Ya, terima kasih. Selamat Pak Weknyo. Silakan, Bu. Ini Pak, saya waktu dengar kisah tentang putrinya Yefta tadi itu ya saya merasa sedih ya Pak ya. Iya, karena betul. dia anak baik tetapi jadi korban nasar bapaknya. Betul. Nah, itu kalau misalnya ya, andaikan waktu itu Yefta meng-cancel, membatalkan nasarnya, itu resikonya apa Pak? Hukumannya apa? Kalau menurut saya ya Bu, kalau misalnya Yefta tidak melakukan itu, menurut saya tidak apa-apa. Tuhan itu bukan Tuhan yang lalim gitu ya. Enggak, kamu sudah sumpah. Enggak, Tuhan itu tahu, oh itu sumpahmu salah gitu. Makanya apa? Makanya nama Yefta ditulis di kitab Ibrani pasal 11 sebagai saksi iman juga. Gitu loh. Tuhan itu bagaimana ya? Agak fleksibel juga. Tuhan tahu hatinya nggak jahat Yefta ini. Cuman salah, bernasarnya salah gitu loh. Gitu sih Bu, menurut saya. Makanya ada gitu ya, yang Pak, pernah ya? bertanya sama saya gini, Pak saya sudah nasar nih Pak, tapi nasarnya saya lupa, salah itu nasarnya itu. Terus dia bilang, boleh nggak Pak saya nggak melakukannya? Saya jawab, justru jangan dilakukan. Kalau nasar itu dilakukan, nasarnya salah soalnya. Nanti Tuhan marah loh. Jangan dilakukan, minta ampun sama Tuhan. Aku salah Tuhan. Gitu. Jadi nasar yang salah malah jangan dilakukan. Gitu. Iya. Ya. Berarti waktu itu sebetulnya Yefta ada pilihan untuk membatalkan nasar itu ya Pak ya, sehingga tidak harus mengorbankan anaknya ya Pak ya. Ya, menurut saya. Cuma zaman itu Bu, zaman Taurat itu tidak ada opsi itu. Pokoknya nasar ya harus, kalau nggak dibunuh gitu loh. Nah, jadinya ceritanya begitu. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Ada seorang yang datang ke saya. Dia waktu kecil bernasar sama seorang dewa. Bahwa dia menjadi anak si dewa itu. Kalau dia sampai berkhianat, dia mati dicabut nyawanya. Saya bilang, tidak. Kamu milik Tuhan. Manusia itu milik Tuhan, bukan milik dewa. Tapi saya sudah nasar, Pak. Enggak penting. Nasar itu putus di dalam nama Tuhan. Udah. Nanti saya mati Pak tanggal sekian. Enggak mungkin. Dia yang mati saya bilang. Diancam soalnya. Terus, oke. Tanggal itu berlalu sampai hari ini. Enggak mati. Saya nggak tahu orang yang ngancam mati apa enggak. Tapi yang jelas nggak berlaku itu nasar. Di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang bisa kutak-kutik kita Bu. Tenang aja. Asal kita hidup kudus. Iya. Ya. Ya, gitu Pak Weknyo. Terima Oke, kasih. Tuhan Tuhan memberkati. Oke. Selanjutnya Ibu Meme, silakan Bu. Shalom Pak Weknyo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak untuk firman-Nya yang malam ini, juga tenaga dan waktu Bapak yang sudah Bapak spend untuk kami semua lah Pak ya. Dan terima kasih kepada ada baiknya Ibu Rika atau Sister Rika ya.
Ibu Sister Ripka, Sister Ripka. Sister Ripka ya. Oh, terima kasih Sister Ripka. Ya, Pak, saya mau tanya ini, kan itu Yefta kan sudah memenuhi ikrarnya kepada Tuhan. Ya. Yefta ini kan adalah seorang pejuang yang menang pulang ke rumah setelah membebaskan bangsanya dari penindasan. Ya. Putrinya berlari menjemputnya ya Pak ya. Ya. Nah, sambil menari dengan gembira Ya. dan memainkan itu rebana ya Pak ya. Ya. Ketika melihatnya, dia bukannya gembira melainkan mengoyak jubahnya. Kenapa ya Pak? Kok kejam banget gitu ya? Kok jubahnya dikoyak-koyak? Karena Yefta ingat nasarnya. Loh, yang keluar putrinya. Aduh, aku harus persembahkan dia sebagai korban bakaran gitu. Jadi dia sedih. Padahal dia pulang dengan gembira. Anaknya juga gembira. Dia lihat anaknya, dia lemes. Aduh, dia nangis. Dia sedih, dia koyakkan jubahnya. Itu maksudnya. Ya, makanya kita jangan buat salah. Iya, Pak. Aduh. Ya, kita takut berbuat dosa. Kalau yang dulu salah ngomong, salah apa, udah nggak apa-apa, udah lama. Yang ke depan jangan lagi. Ya, Ada begitu satu ya. lagi pertanyaan, boleh ya Pak ya? Boleh. Karena kan aku sudah terlanjur ngikut saran Bapak nih. Jadi dalam hati dan niat saya ingin berubahlah dari kehidupan yang dulu ngikut nenek moyang, ngikut Bapak, cara Bapak orang tua gitu ya Pak, atau Ya. sekitar kita lingkungan. Terus Ya. setelah Bapak, saya menjumpai Bapak dalam firman melalui seperti ini, PA dan juga Pak Erastus, ada Pak Judika ya kan. Ya. Jadi hidup saya itu luar biasa gitu ya, ingin berubah gitu. Ya. Terus tapi dalam perubahan ini ya Pak ya, saya minta kepada Tuhan, kan ujung-ujungnya kan kita harus hidup kudus. Ya. Tapi ya Pak ya, dalam setiap hari itu pasti saya alami itu pencobaan. Kenapa sih Pak ya? Kadang-kadang seperti mau give up gitu loh Pak. Oke. Jadi begini, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, langsung diuji, Bu. Memang begitu. Diuji supaya kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Aduh, gak lulus. Harus lulus besok. Nanti soalnya itu udah lulus, soal yang lain lagi. Soal mulut ini, jaga mulut, salah terus, itu lama-lama ya udah bisa. Nah, nanti lain lagi, bukan hanya mulut. Topiknya beda-beda gitu. Nah, itu proses penyempurnaan, didikan Tuhan. Jadi itu normal semua. Tapi kita jangan salah dibuat lagi, salah yang sama, ya jangan. Itu supaya lulus ya. Jadi kalau yang kadang aku ini Pak terjatuh ke lubang yang sama gitu loh Pak. Gimana Nah, ya, Pak, itu jangan terus-terusan kalau itu. Sekali, 2 kali sudah cukup, masa diulang lagi terus. Ya, gitu Bu Meme. Iya Pak, tapi itu dalam kita tetap juga doa. Ya. Terus kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus lead kita dalam kehidupan sehari-hari Pak. Tapi memang nggak mudah loh Pak, bergeliat loh Pak. Ya memang begitu. Kalau mudah semua orang bisa nanti. Aduh. Sulit, sangat sulit. Apalagi kalau karakter sudah lama karakternya. Waduh, itu lama berubahnya. Gitu. Ya. Tapi semangat, maju terus Bu Meme. Iya Pak, bukan untuk di awam ya, di publik ini di keluarga sendiri juga kena loh. Ya. Biasanya justru yang dekat-dekat dengan kita itu iya, menjadi ujian Pak, sama ini. kita, ya. Iya betul. Iya betul. Memang begitu, Bu. Kalau orang jauh yang nggak kenal ya nggak mungkin menguji kita. Yang menguji kita ya yang dekat-dekat. Pasangan hidup, anak, orang tua, saudara, gitu. Memang begitu. Iya Pak ya. Tapi Iya. ya Pak berjuang lah Ya, Pak. selamat berjuang. Iya Pak, makasih. Tuhan Semangat, berkati. Pak nih. Thank you. Tuhan berkati. Oke, terakhir. Terakhir Bapak Giustiawan Andreas, silakan Pak. Pak Gius, ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Saya mau bertanya ya, ini mungkin bukan bernasar ya. Ya. Tetapi menurut Pak Wigno, apakah lebih baik atau lebih bagus kalau kita punya keinginan kepada Tuhan, ya, lebih baik diucapkan atau jangan diucapkan? Seperti keinginan, begini Pak. Misalnya apa Pak? Ya. Misalnya keinginan apa? Aku ingin mengasihi Tuhan. Aku ingin setia taat sampai mati. Oke. Nah, apakah
itu perlu diucapkan dalam doa atau lebih baik disimpan di dalam hati, tetapi kita harus kita berjuang gitu, Tah. Ya. Itu menurut Pak Wigyo lebih baik diucapkan atau bagaimana tuh? Atau tidak diucapkan kepada Tuhan? Oke, baik. Kalau menurut saya, Pak, lebih baik dilakukan. Jangan cuma diucapkan. Diucapkan boleh, tidak boleh. Tapi yang lebih inti adalah harus dilakukan. Aku mau mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, mengasihi Tuhan itu Tuhan sendiri yang berkata, kalau engkau mengasihi aku, lakukan seluruh perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Itu. Soal diucapkan atau enggak, itu enggak penting, Pak. Diucapkan boleh, dalam hati boleh, tapi yang tidak boleh adalah tidak dilakukan. Itu tidak boleh. Harus dilakukan. Begitu, Pak. Apalagi kalau berkata amin. Amin itu bukan di mulut. Itu kan diucapkan tuh. Amin itu untuk dilakukan. Gitu. Ya. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati. Ya. Loh, malam ini saya pikir singkat loh, Yefta. Ternyata panjang juga ya, pertanyaannya yang panjang. Oke, baik. Kita semua diberkati. Saya rasa malam ini cukup ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami dengar. Kami percaya firman kebenaran-Mu berkuasa mengubah setiap kami. Meskipun tidak langsung terjadi perubahan, tapi kami percaya perubahan demi perubahan terjadi secara nyata pada setiap kami yang mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Berkati semua kami yang mendengar firman-Mu, baik yang mengikuti Zoom maupun yang nanti melihat melalui YouTube, mendengarkan dan belajar. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami mau sambut segala berkat jasmani, berkat rohani. Berikan kami kesehatan dan umur yang panjang, agar kami boleh punya cukup waktu untuk menyempurnakan diri kami sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wigyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.